Nama saya Kunto Bintoro. Oke, nama saya Kunto Bintoro dari CV Apian Art Gallery. Sebenarnya saya memulai usaha kerajinan ini dari tahun 2011. Motivasi untuk menekuni bidang kerajinan ini, satu, secara turun-temurun ada basic bakat seni juga yang diterapkan dari kakek saya. Terus yang kedua itu karena faktor ekonomi juga, karena melihat beberapa teman yang sebelumnya sudah terjun ke kerajinan tembaga ini, ilmunya sangat bagus sekali. Kenapa saya bisa tertarik untuk menekuni kerajinan ini, karena satu, awalnya saya kan ada usaha warnet, jadi setidaknya saya punya basic internet. Jadi untuk memasarkan kerajinan tembaga ini, setidaknya saya sudah punya modal untuk memasarkan secara online. Terus karena di tahun 2011 itu masih sedikit sekali yang memasarkan secara online, jadi saya terpacu untuk mencoba menekuni gitu sampai sekarang. Dan hal yang menarik untuk di kerajinan tembaga ini adalah karena yaitu tadi karena kita ada basic keturunan dari kakek yang menekuni bidang seni, jadi ya pas lah kalau saya terapkan. Kalau untuk dukanya, saya merintis dari tahun 2011 itu baru bisa mapan itu di jalan 4 tahun. Jadi dari 2011 sampai 2014 itu kita mencoba offline di Jakarta, tapi malah nggak efisien. Saya mencoba online, ya namanya baru awal-awal, baru babat alas, ya cuma 1-2 yang dapat. Kemudian cara pemasarannya saya rubah, kita ikut LPSE yang dari dinas-dinas itu malah bisa masuk. Jadi dukanya itu ketika masih berjalan di awal, sama ketika kita pas penawaran, dealnya di harga si pembeli tidak sesuai harapan kita, terus ketika tagihan tidak lunas, dan masih banyak lagi kalau untuk dukanya itu. Tapi kalau saya pikir masih banyak sukanya ya. Yang penting kita nikmatin aja usahanya gitu ya. Prosesnya kita nikmatin, terus kita ikut beberapa komunitas yang jalan di kampung ini untuk bertukar pikiran, bertukar wawasan gitu loh. Jadi ya kita nikmatin aja.
Untuk proses pembuatan kerajinan tembaga itu yang pertama, pemotongan bahan mengikuti pola yang mau dibentuk. Yang kedua, penyambungan plat, yaitu dengan melalui proses pengelasan. Yang ketiga, proses pembentukan, itu bisa dikenteng, bisa ditempa, bisa diukir. Yang keempat, finishing bentuk. Yang kelima, finishing akhir, yaitu pewarnaan dengan melalui proses oksidasi kimia sesuai apa yang diminta dari si pemesan. Teknik yaitu tadi, ketika kita dapat order atau pesanan yang ukurannya cukup besar, tantangannya satu, kendalanya tempat, yang kedua SDM, yang ketiga dan waktu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menyelesaikan sebesar apapun itu pesanan dari si pemesan gitu. Dan menurut saya untuk di kerajinan tembaga ini, kesulitan yang paling besar ketika stok plat itu nggak sesuai spek. Misalnya dari pemesan minta 0,8, ternyata 0,8 nggak ada. Akhirnya waktu itu akan mundur dan otomatis kita kan dikenakan deadline juga. Nah, itu tantangan yang paling rumit sampai saat ini. Untuk pelanggan yang paling utama itu kita dasarnya dari dinas-dinas pemerintahan seperti Pemkab, Pemkot, dan Pemprov. Itu kita pemasarannya melalui offline, yaitu jalur lobby. Yang kedua online, itu market sasarnya di wilayah Jabodetabek dan Kalimantan.
Untuk strategi marketnya sendiri, eh, kita ada beberapa teman, misalkan domisili di Kalimantan, kita otomatis menggunakan jasa dia juga. Tapi kalau online, kita berusaha untuk tampil di halaman awal Google itu, karena sangat pengaruh sekali itu karena apa, untuk sekarang ini kan banyak sekali reseller yang online gitu. Yang penting harga tetap kompetitif aja. Menyelesaikan produk kerajinan ini tergantung satu dimensi ukuran. Semakin besar akan semakin lama dan semakin sulit, dan pengerjaannya pun butuh ketelitian juga, karena kita mengerjakannya kan secara manual ya, handmade gitu. Rata-rata untuk pengerjaan sebuah produk itu estimasi kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau misalkan barang itu hanya berupa sampel atau mock-up, itu paling 1 mingguan. Harapan saya untuk kerajinan tembaga khususnya di wilayah Tumang, semoga semakin kesini bisa dikenal oleh dunia luar. Sebelumnya kan ada beberapa teman yang mencoba untuk ekspor ke luar negeri, tapi terkendala sulitnya di bea cukai. Tapi secara umum melalui pihak ketiga kita juga sudah banyak yang kirim ke luar negeri. Harapan saya untuk ke depan itu ya semakin berkembang lah, semakin berkembang, persaingan semakin bagus, dan tidak hanya sekedar menjual kerajinan yang penting jadi, agar para pelanggan atau customer itu ya puas gitu loh. Pesan saya untuk para pemuda yang ingin menekuni kerajinan, khususnya di kerajinan tembaga dan kuningan, saya berharap bisa menjaga satu, masalah harga, yang kedua tetap menjaga kualitas, dan yang ketiga berusaha menjadi pengrajin sesungguhnya, dalam artian tidak hanya menjadi reseller saja. Soalnya SDM kerajinan di Desa Tumang ini kan terbatas, perbandingannya yang lebih banyak yang memasarkan daripada tenaga SDM yang mengerjakan gitu. Jadi jangan sekedar menjual, tapi juga memproduksi.